Ini salah satu requestan kalian yang paling banyak, yaitu tentang Olo Pangabean, sang preman legendaris Indonesia yang berasal dari Medan tuh guys. Oke. Kali ini kalian mungkin sudah sedikit lebih paham ya, karena kemarin kita kan sudah bahas tuh tentang fakta-faktanya. Yuk, kali ini kita akan bahas tentang kisah perjalanan hidup Olo Pangabean, sang preman legendaris Indonesia. Jadi gini guys, meski hidupnya bergelut dengan dunia hitam, tapi Olo Pangabean tetap berkarisma, dan kebaikan seorang Olo Pangabean tak kalah bersinar dengan pamornya. Dia menjadi salah satu orang paling berpengaruh di Medan, Sumatera Utara. Siapa yang tak gentar ketika nama Olo Pangabean disebut? Olo Pangabean sendiri lahir di Tarutung, Sumatera Utara pada 24 Mei 1941 dan meninggal pada 30 April 2009 di umurnya yang menginjak ke 67 tahun. Olo Pangabean sendiri merupakan pemuda Medan yang sangat berpengaruh dalam segala aspek ranah perjudian juga loh guys. Bahkan polisi sampai menjuluki dirinya sebagai Raja Judi Indonesia. Dilansir dari salah satu media cetak yaitu Intisari, Olo Pangabean memang hanyalah masyarakat biasa dan tak seterkenal artis apalagi pejabat. Dia sering dijuluki Godfather. Kalau dalam film, julukan itu hanya dipunyai oleh orang-orang dengan kekuatan besar tuh guys. Diduga ia menjalankan bisnis ini dengan skala yang cukup besar tuh guys. Uniknya, meskipun sering disebut Raja Judi sih, namun Olo memiliki sisi lain yang bisa dikatakan kontradiktif tapi luar biasa. Yaps, pria ini dikenal juga sebagai seorang yang sangat dermawan, yang kalau nyumbang benar-benar tak tahu aturan alias banyak sekali tuh guys. Di Medan, nama seorang Olo Pangabean begitu melegenda tuh guys. Di satu sisi ia dikenal sebagai Raja Judi dan preman bengis, tapi di sisi lain ia diketahui sangat dermawan tuh guys. Preman dan Raja Judi yang punya pengaruh besar menurut rumor. Memang masa muda Olo ini begitu keras. Sejak masih muda ia dikatakan sudah terjun di dunia preman dan jadi sosok yang punya nama dan sangat ditakuti masyarakat tuh guys. Ia juga pernah menjadi seorang penagih utang bengis. Petisa adalah di mana Olo berkuasa. Tak hanya menjadi preman, Olo juga diduga mendirikan sebuah bisnis judi yang cukup besar. Bahkan ia juga mendirikan semacam kumpulan bernama Ikatan Pemuda Karya, atau yang kita kenal sih sampai sekarang IPK ya guys, yang diduga pula bersinggungan dengan perjudian. Polisi sendiri kemudian menyebut sosok ini menjadi Raja Judi di daerah Medan, meskipun pihak berwajib sepertinya belum bisa mengungkapkan kebenaran hal tersebut. Kapolda Sumatera Utara pada tahun 1999 pernah menuding Olo sebagai pengelola sebuah perjudian besar di Medan. Organisasi PK pun diminta untuk menghentikan kegiatan judinya. Namun Moses yang merupakan anak buah Olo langsung muntap. Ia sampai menantang Kapolda untuk membuktikannya. Masalah tersebut pun diduga jadi pemicu terjadinya sebuah insiden di kawasan Petisa. Saat itu akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, ada anggota Brimob juga yang terluka. Korban yang terluka kemudian melaporkan kejadian itu ke rekan-rekannya. Akibatnya sekelompok oknum kemudian memberondong kediaman Olo dengan senjata api tuh guys. Praktik perjudian yang dilakukan Olo kemudian mengalami banyak penurunan saat Sutanto menjabat sebagai Kapolri pada tahun 2005. Bisnis Olo benar-benar dihabisi. Karena hal itu Olo kemudian dikabarkan memilih melakukan bisnis yang legal. Konon kabarnya ia lalu berbisnis di perusahaan otobus atau PO, pom bensin dan sebagainya. Tak banyak orang yang bertatap muka langsung dengan Olo Pangabean. Saat mencari foto dan gambar Olo Pangabean di internet, mungkin kita hanya bisa menemukan 1 atau 2 foto saja. Wajah Olo sendiri jarang diabadikan kamera wartawan. Hal tersebut tak lain karena tidak banyak orang yang pernah berkesempatan bertemu langsung dengannya. Bahkan kisah dan sepak terjangnya tersebar lebih karena info dan cerita dari mulut ke mulut saja tuh guys. Meski begitu, diyakini bahwa karisma seorang Olo di Sumatera Utara bisa melebihi pejabat. Kediaman Olo berada di Jalan Skip, Medan, yang juga ramai jadi buah bibir. Menurut sebuah sumber, setiap kali Olo berulang tahun atau ada perayaan Natal dan Tahun Baru, banyak jajaran papan bunga ucapan selamat yang memenuhi daerah kediamannya tersebut tuh guys. Walaupun dikenal sebagai preman dan sempat berbisnis di jalan yang tak halal, Olo dikenal sebagai seorang dermawan yang mengagumkan. Ketika menjadi donatur untuk pembangunan tempat ibadah, ia tak mau namanya ikut disebut. Pihak Olo selalu berusaha memberi bantuan dan memberikan yang terbaik pada siapa saja yang membutuhkan dana sumbangan. Pernah pihaknya membantu sebuah keluarga yang anaknya tak bisa keluar dari rumah sakit karena disandra akibat tak bisa membayar biaya persalinan tuh guys.
Setelah biaya dilunasi dan dijamin langsung oleh Olo, pihak rumah sakit langsung memperlakukan keluarga itu dengan sangat baik. Olo Panggabean juga dikabarkan pernah membantu keluarga miskin. Diceritakan keluarga tersebut menerima nasib digusur secara paksa oleh oknum Satpol PP. Bahkan gerobak yang digunakan untuk berdagang yang jadi sumber penghasilan mereka dihancurkan. Dengan uluran tangan Olo, keluarga tersebut kemudian memiliki kios permanen sebagai tempat berjualan. Oh iya guys, kalian masih inget gak sih dengan bayi kembar Siam, Anggi dan Angeli? Buah hati dari pasangan Subari dan Neng Harmaini ini harus menjalani operasi kembar Siam sementara organ jantung, hati dan paru-parunya saling berdiri sendiri tuh guys. Di tengah keruwetan siapa pejabat yang akan membantu biaya untuk operasi tersebut, Olo tanpa babi bu langsung memberikan bantuannya tuh guys. Ia menanggung semua biaya yang dibutuhkan. Olo pun masih menyempatkan diri untuk menyambut serta menggendong bayi tersebut saat tiba di Bandara Polonia, Medan pada tanggal 18 Juli 2004 yang lalu tuh guys. Olo sendiri wafat pada tanggal 30 April 2009 setelah menjalani pengobatan di Singapura akibat komplikasi penyakit diabetes yang dideritanya tuh guys. Dan yang bikin heran, kematiannya begitu ditangisi oleh banyak orang. Ya meskipun preman dan raja judi, tapi di sisi lain Olo pernah membantu banyak orang di Medan. Sisi jahat Olo mungkin bukan untuk ditiru, tapi kebaikannya mungkin sangat jadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.